Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaannya Mas David Holik tadi. Cukup tuh, cukup. Tentang tadi Tegas siar, banget, ya. siar di zaman Wali Songo yang masih Media. terpiara sampai sekarang, yang menggunakan media-media dari mulai wayang dan lain sebagainya lah misalnya. Sebetulnya kalau orang itu pinter sebenarnya, sayangnya orang itu bodoh. Iya, kalau pinter itu semuanya nilai-nilai luhur. Misalnya sekaten di Jogja itu setiap Maulid Nabi ada sekaten. Sekaten dari kata syahadatain. Di situ ada pagelaran wayang. Wayangnya Jamus Kalimat Sodo, yaitu kalimat syahadat. Di situ ada nilai. Makanya sekarang yang pinter-pinter, mohon maaf, sekarang sekaten isinya bukan orang ngalap berkah untuk mencari tabarruk ke sana. Betul. Karena dulu orang wajib ke sana ngambil apanya, Berebut, bahkan berebut segala bahkan macam. air itu dimandikan kereta, airnya untuk rebutan. Iya, diminum. Berkah katanya. Bahkan di satu Muharram di Solo sampai hari ini masih ada orang berebut tai kotoran kerbau Kiai Slamet. Itu diiring kereta dan kotorannya untuk rebut untuk berkah. Itu yang keliru. Dalam pengertian sekarang sekaten itu isinya pengajian. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad semuanya punya jadwal di situ. Dan setiap sekaten masjid besar. Wong saya juga dapat jatah untuk di situ, walaupun paketnya hemat. Iya, tapi intinya adalah di situ bagus. Itu media. Orang banyak kumpul di situ. Dan sekarang sekaten sudah tidak ada ritualnya. Yang ada adalah orang pasar bertemu di mana dia saling jual beli dan waktunya sholat semuanya dihentikan. Mohon maaf, waktunya sholat semuanya tidak ada musik, terus ke masjid habis sholat langsung diisi ceramah. Kan malah bagus. Nah inilah kearifan-kearifan yang diperlukan supaya kita tidak mentah-mentah melarangnya atau menolaknya. Menyatakan atau menilai itu bid'ah. Ini yang benar saya gitu. Berarti Islam mesti berhati-hati juga ya, Wi ya. Jangan sampai perbedaan-perbedaan itu kemudian memecahkan kita gitu ya. Betul. Misalnya ziarah. Mohon maaf. Saya sebut saja teman-teman kelompok tertentu rajin ziarah, tapi kebablasan. Ziarahnya harus waktu tertentu, hari tertentu harus dan kadang-kadang sampai kebablasan. Yang satu melarang-larang, malah nggak pernah ziarah. Padahal dalam Islam boleh nggak ziarah? Boleh. Dianjurkan. Maka yang satu mengingatkan kita akan kematian. Yang satu ziarah kebablasan, yang satu nggak pernah ziarah. Karena takut bid'ah. Iya. Jadi yang paling baik adalah yang dua-duanya sedang saja. Bahkan sampai ekstrim kadang-kala karena memang tidak mau ziarah, ada juga anggapan bahwa sampai-sampai tidak mau sholat jika di dalam masjid itu di sebelahnya ada kuburan, padahal berarti nggak pernah umroh, nggak pernah haji. Makanya itu dia. Atau kalau umroh haji dia nggak ke Masjid Nabawi. Iya, di dalamnya tapi ada semua makam Nabawi ada. Rasulullah. Iya, betul ya, Wi. Ini pemahaman-pemahaman seperti ini Ustadz yang kadang-kala jadi buat kita orang yang awam, kita menganggap itu sebagai ilmu yang baru. Tetapi buat orang yang setelah paham, kok jadi melihat ini jadi sumber perpecahan gitu. Pemahaman karena ketidakfahaman gitu. Mungkin gitu. Menurut Uwi yang terbaik gimana sih? Supaya walaupun yang berbeda-beda ini, akulturasi, asimilasi, tapi kita tetap pada koridor agama yang tepat dan tidak mengadukan perpecahan. Dan masalah tahlilan tadi juga udah tahlilan. Saya gini, tahlil itu boleh nggak? Boleh. Cuma tahlilan itu jadi bahasa aku. Indonesia kan, Tat? Iya. Tahlilan itu bukan lagi bahasa Arab tapi menjadi bahasa Indonesia tahlilan. Apa itu? Tahlilan itu bukan bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia. Enggak beneran itu. Karena tahlilan, sholatan, segala macam. Tahlilan, Padahal tahlil itu jadi itu imanakum. Wa aksiru bil kalami la ilaha illallah. Perkuatlah imanmu dengan memperbanyak baca la ilaha illallah. Tapi ketika dia tahlil, enggak usah dikaitkan dengan 3 hari, 4 hari, 7 hari, 11 tahlilan hari. secara terminologis maksud saya. Nah, itulah yang tidak benar. Artinya kita harus perlu dasar. Mana 7 hari sekian, 100. Pengalaman Tat sedih, Tat. Maksudnya bapak saya meninggal, saya masih harus ngasih makan orang sekampung. Pengalaman pernah ditahlilkan gitu. Kalau misalnya konteks tahlilan akhirnya memberatkan orang yang sedang dirundung duka, ya itu yang salah ya, Wi ya. Bahwa kewajiban untuk tahlilan sementara dia nggak mampu akhirnya ngutang, itu yang salah. Tapi kalau dia mau bikin misalnya gini Ustadz, bisa pengen seminggu dia bikin, karena dalam artian nanti 7 hari datang ya, sebenarnya untuk supaya keluarga yang ditinggalkan supaya kumpul semua, isi aja pengajian, kayak isi gitu aja pengajian, isi aja. Dan sayangnya sering orang bikin tahlilan, orang lain suruh baca, tapi dia sendiri malah sibuk dengan dirinya. Ada yang suruh bayar, Tat, yang ngaji bayar. Pada akhirnya innama amalu binniyat dong ya, Wi ya. Satu niat yang baik dengan cara yang baik, karena niat benar, caranya juga harus benar. Ketiga dengan cara juga pada tempat waktu dan sesuai, jangan sampai
penting orang itu tahu koridornya. Maka teman-teman yang kembali pada Quran Sunnah jelas itu penting, tetapi bukan berarti terus membuang adat. Sekali lagi Imam Syafi'i juga mengakomodir urf bagi orang yang paham betul bagaimana para mazhab dulu, nyatanya adat juga diakomodir dalam Islam. Mohon maaf, orang menghormati orang dengan begini itu bagian dari pahala, kata Imam Syafi'i. Betul. Orang tidak boleh melakukan suatu hal-hal yang kaitannya dengan tidak benar menurut adat, itu pun diakomodir. Gitu. Baik, Uwi. Silakan Mas Mica. Menarik banget ya tema hari ini, senang banget. Sebenarnya ini harusnya 2 episode sampai 3 episode ya. Jadi lebih seru lagi ya. Banyak soalnya banyak kecil-kecil tuh yang bisa dibicarakan ya. Kadang-kadang hal-hal kecil aja bisa dimasalin antara Masya Allah, Subhanallah, Insya Allah, Insya Allah, tulisannya itu juga banyak. Insya Allah itu kalau dia pakai Insa, pakai SH, itu justru salah menurut orang Indonesia. Karena itu jadi short. Padahal SY itu Shin. Itu ditegur karena apa? Karena orang yang negur orang luar negeri. Memang di luar negeri SH itu jadi Shin yang berat. Justru salah kalau orang Indonesia menulis dengan Insya Allah dengan SH. Karena itu jadi Insya Allah jadi keliru. Jadi poin pentingnya saya bilang sini, belajar agama itu memang bahaya kalau setengah-setengah. Betul. Ya, malah jadi ada yang bilang agama itu racun lah apa segala. Nah, ngomong soal agama dan budaya, banyak orang beragama yang picik, mohon maaf, karena tidak selesai itu ya, masuk saya. Karena setengah-setengah belajarnya, setengah-setengah ilmunya itu. Tapi mereka nggak ngerasa setengah-setengah loh. Ya. Mereka nggak ngerasa benar, itu yang bahaya. Mereka udah kafah, udah secara keseluruhan. Dia sudah turun-temurun sampai ditegur di ayat Al-Baqarah 170 karena sudah dapatkan dari nenek moyang. Orang mestinya ulama itu lebih pintar daripada David Kolik. Iya benar. Iya. Jadi baiknya banyak yang bilang baju koko itu baju Muslim. Ternyata yang menciptakan baju koko itu ya Cina ternyata. Karena namanya koko. Akulturasi dulu. Ya, itu. Sekarang jadi Ustadz Koko Lim. Ini seperti gambar saya juga, banyak yang bilang kita pakai kayak Uwi ya. Pakai kayak Uwi ini. Ini karena simbol agama apa simbol budaya? Ada yang bilang songko itu ada nasionalis, ada yang bilang agamis. Jadi kalau saya bilang sih songko itu nasional, betul. Jadi orang kalau pakai songko udah merasa agamis banget ya. Muslim. Bebas aja gitu kalau udah pakai peci nih, kayak terobos lampu merah juga boleh gitu. Kadang naik motor nggak perlu pakai helm, udah pakai Seakan-akan kalau pakai peci, kepala nggak akan bocor. Tapi sisi lain itu juga jadi ikon. Karena kalau Anda di Pakistan itu topi Soekarno. Mohon maaf, topi Soekarno. Anda akan dipeluk senang karena pakai peci ini. Saya lama di Pakistan, saya tahu persis orang Pakistan sangat appreciate kepada peci ini. Sampai saya untuk rebutan ini. Tapi Soekarno nggak pakai ini sih, tapi kenyataannya di Indonesia mau agama apapun kan tetap itu. Apalagi menteri, pasti fotonya walaupun agamanya apapun kan tetap pakai songkok. Artinya itu bisa jadi bagian dari budaya, betul. Nah, artinya berarti kita harus mewaspadai lebih baik asimilasi antara budaya dan agama, bukan menjadi akulturasi. Tapi yang jelas budaya justru mengikuti ajaran agama. Betul. Kalau di Minang itu ada adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Iya, betul. Benar ya gitu. Betul. Kalau di Minang. Cuman saya harusnya mau tanya lagi bagaimana pembagian warisan itu. Nah, itu dia musisnya. Itu kayaknya kalau ngomong sama orang Minang masalah adat itu nggak selesai. Pusing ya. Itu panjang banget tuh ceritanya, panjang banget. Oke, Mas David Tawi, terima kasih banyak sudah bercerita hati di sini, dan tentu saja ini masih banyak sekali sebetulnya ingin kami diskusikan, tapi waktu juga yang membuat kami terbatas untuk bisa menyampaikan kepada Anda, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan Anda untuk menetapkan hati hanya di agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.